Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 3, yaitu soal terkait jatuh bebas. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, kalau kita sekarang lihat pada grafik tersebut, sebenarnya terdapat 4 titik yang cukup penting. Dan 4 titik ini merepresentasikan suatu kejadian. Oke, kita cek terlebih dahulu titik apa saja. Yang pertama, itu titik 1 saat T sama dengan 0, titik 2 saat T sama dengan 1, titik 3 saat T sama dengan 3, dan titik 4 saat T sama dengan 4. Kalau kita paham tentang kejadian ini, kita akan bisa mendapatkan gambaran kejadian atau gerakan setiap batu. Oke, kita mulai dari kejadian pertama, yaitu batu pertama mulai jatuh. Kejadian kedua, yaitu batu kedua mulai jatuh setelah batu pertama. Kejadian ketiga, yaitu batu pertama sampai di dasar. Dan yang terakhir, batu kedua yang sampai di dasar. Jadi ini adalah urutan kejadiannya. Sehingga, berdasarkan kejadian ini, kita bisa membuat suatu kesimpulan, yaitu batu pertama jatuh dari kejadian 1 hingga kejadian 3, yang berarti hal ini terjadi selama 3 detik. Oke, ini untuk batu 1. Kemudian kita cek batu kedua, jatuh dari kejadian 2 hingga kejadian 4. Dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 4, dan itu juga terjadi selama 3 detik. Oke, dari dua statement ini, maka kita bisa simpulkan, karena kedua batu jatuh dari ketinggian yang sama, maka ya jelas durasi jatuh kedua batu pasti sama, dan sudah terbukti ya, sama-sama 3 detik. Sehingga kita bisa langsung menghitung ketinggian dari gedung itu menggunakan persamaan GLWP. Oke, kita akan menggunakan koordinatnya seperti ini. Jadi acuan 0,0-nya di puncak gedung. Oke, kita gunakan arah Y positif ke atas, arah percepatan gravitasi ke bawah, sehingga ketika mula-mula Y-nya akan sama dengan 0. Oke, kemudian dia akan jatuh ke dasar. Karena dia di bawah sumbu X, maka Y-nya negatif, yaitu min H, atau min dari ketinggian gedung. Oke, sekarang kita akan gunakan persamaan perpindahan dari GLWP. Y-nya nanti akan sama dengan min H, kemudian kecepatan awalnya 0 karena jatuh bebas, kemudian ditambah setengah dari min G karena negatif tadi arahnya, dikali T kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita bisa masukkan nilainya, G-nya 10 dan T-nya sama dengan 3. Maka H akan sama dengan 45 meter. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.